Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus tangen, jumlah, dan selisih sudut. Mari kita mulai. Baik, sebagai pendahuluan, kita ingat beberapa rumus berikut. Yang pertama adalah rumus sinus jumlah sudut, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian rumus kosinus jumlah sudut, yaitu kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta. Baik, sekarang kita akan menentukan rumus tangen untuk jumlah sudut. Tangen dari alfa plus beta, kita menggunakan hubungan dari ini. Tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Maka tangen dari alfa plus beta dapat dinyatakan sebagai sinus dari alfa plus beta dibagi kosinus dari alfa plus beta. Pada bentuk ini, jika bagian pembilang yaitu sinus alfa plus beta dijabarkan, hasilnya adalah ini. Kemudian bagian penyebut yaitu kosinus alfa ditambah beta, kita jabarkan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tiap suku kita bagi dengan kosinus alfa dikalikan kosinus beta. Untuk suku yang ini kosinus beta dibagi kosinus beta adalah 1. Hasilnya adalah sinus alfa dibagi kosinus alfa, yang ini. Kemudian suku yang ini, hasilnya adalah sinus beta dibagi kosinus beta. Suku yang ini, hasilnya sama dengan 1. Kemudian suku yang ini, kita pecah menjadi sinus alfa dibagi kosinus alfa dikalikan sinus beta dibagi kosinus beta. Untuk yang ini, hasilnya sama dengan tangen alfa dengan menggunakan hubungan ini. Kemudian yang ini, hasilnya sama dengan tangen beta. Yang ini sama dengan tangen alfa. Dan yang ini sama dengan tangen beta. Maka bentuknya menjadi tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa kali tangen beta. Inilah rumus tangen dari jumlah sudut. Kesimpulannya, rumus tangen jumlah sudut adalah tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa kali tangen beta. Kita lanjutkan dengan rumus tangen untuk selisih sudut. Kita akan menentukan rumus untuk tangen alfa min beta. Bentuk ini dapat kita tuliskan sebagai tangen alfa ditambah min beta. Kemudian kita menggunakan rumus tangen untuk jumlah sudut. Bentuk ini kita jabarkan menjadi tangen alfa ditambah tangen min beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa kali tangen min beta. Kita ingat rumus untuk sudut negatif, tangen min alfa itu sama dengan min tangen alfa. Maka bentuk ini dapat diubah menjadi min tangen beta. Demikian juga bentuk ini kita ubah menjadi min tangen beta. Maka bentuk ini hasilnya adalah tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Inilah rumus untuk tangen selisih sudut. Kesimpulannya, rumus tangen selisih sudut adalah tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta.
Baik, sekarang kita teruskan dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, hitunglah nilai eksak dari tangen pi per 12. Tangen pi per 12 dapat dinyatakan sebagai tangen dari selisih sudut, yaitu tangen dari pi per 4 dikurangi pi per 6. Kita gunakan rumus tangen dari selisih sudut. Bentuk ini kita jabarkan menjadi tangen pi per 4 dikurangi tangen pi per 6 dibagi 1 ditambah tangen pi per 4 dikalikan tangen pi per 6. Untuk yang ini nilainya sama dengan 1. Kemudian yang ini nilainya sama dengan sepertiga akar 3. Yang ini sama dengan 1. Ini sama dengan sepertiga akar 3. Maka nilainya sama dengan 1 dikurangi sepertiga akar 3 dibagi 1 ditambah sepertiga akar 3. Bentuk ini kita rasionalkan. Kita kalikan dengan 1 dikurangi sepertiga akar 3 dibagi 1 dikurangi sepertiga akar 3. Untuk bagian pembilang, ini dikalikan ini, hasilnya adalah ini. 1 dikurangi 2 per 3 akar 3 ditambah sepertiga. Kemudian bagian penyebut yang ini, kita kalikan bagian penyebut yang ini, hasilnya adalah 1 dikurangi sepertiga. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi 4 dikurangi 2 akar 3 dibagi 3 dibagi 2 per 3, atau sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3 dibagi 3 dikalikan 3 per 2. 3 yang ini habis dibagi ini. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan min 2 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah min 1. Maka bentuk ini hasil akhirnya adalah 2 dikurangi akar 3. Inilah nilai eksak dari tangen pi per 12. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk kosinus 11 derajat dikurangi sinus 11 derajat dibagi kosinus 11 derajat ditambah sinus 11 derajat. Perhatikan bentuk ini. Kita bandingkan dengan rumus tangen dari selisih sudut bagian ruas kanan. Ini adalah tangen, di sini kosinus, kemudian ini tangen, yang di sini sinus, ini kosinus, ini 1, kemudian di sini ada sinus. Nah, langkah pertama kita ubah suku yang ini menjadi 1. Jadi semua suku kita bagi dengan kosinus 11 derajat. Untuk yang ini hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini kita gunakan hubungan ini, hasilnya sama dengan tangen 11 derajat. Yang ini hasilnya sama dengan 1. Yang ini hasilnya sama dengan tangen 11 derajat. Kita akan mengubah bentuk ini menggunakan rumus tangen selisih sudut. Maka 1 yang di sini kita ubah menjadi tangen. Untuk tangen 11 derajat kita ubah menjadi 1 kali tangen 11 derajat. Nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Sedangkan nilai yang ini kita biarkan karena sudah sama di sini. Kita tahu bahwa 1 itu sama dengan tangen 45 derajat. Maka 1 yang di sini kita ubah menjadi tangen 45 derajat. Demikian juga 1 yang di sini kita ubah menjadi tangen 45 derajat. Sekarang kita bisa menggunakan rumus tangen dari selisih sudut untuk menyederhanakan bentuk yang ini. Bentuk ini kita ubah menjadi tangen dari 45 derajat dikurangi 11 derajat, atau sama dengan tangen 34 derajat.
Inilah bentuk sederhana dari bentuk ini. Contoh yang ketiga, jika tangan A ditambah tangan B sama dengan P, dan kotangan A ditambah kotangan B sama dengan Q, nyatakan bentuk kotangan A ditambah B dengan P dan Q. Kita mulai dari bentuk kotangan A ditambah B, dapat dinyatakan sebagai 1 dibagi tangan A ditambah B. Ini adalah rumus tangan dari jumlah sudut. Bentuk 1 dibagi tangan A ditambah B, bentuknya sama dengan kebalikan dari yang ini. Sama dengan 1 dikurangi tangan A dikalikan tangan B dibagi tangan A ditambah tangan B. Kemudian diketahui kotangan A ditambah kotangan B sama dengan Q. Untuk kotangan A dapat diganti dengan bentuk 1 per tangan A, kemudian kotangan B diganti dengan 1 per tangan B. Untuk bentuk yang ruas kiri ini, jika dijumlahkan, hasilnya adalah tangan A ditambah tangan B dibagi tangan A kali tangan B. Tangan A ditambah tangan B nilainya sama dengan P. Maka bentuk ini kita ubah menjadi P dibagi tangan A kali tangan B sama dengan Q. Dari sini kita peroleh tangan A kali tangan B sama dengan P per Q. Sekarang kita kembali pada bentuk kotangan A ditambah B yang bentuknya sama dengan 1 dikurangi tangan A kali tangan B dibagi tangan A ditambah tangan B. Untuk bentuk tangan A kali tangan B nilainya sama dengan P per Q. Sedangkan tangan A ditambah tangan B nilainya sama dengan P. Maka bentuk ini kita ubah menjadi 1 dikurangi P per Q dibagi P, itu sama dengan Q dikurangi P dibagi Q dibagi P, itu sama dengan Q min P dibagi PQ. Demikianlah pembahasan mengenai rumus tangen, jumlah dan selisih sudut. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai soal-soal dan pembahasan rumus jumlah dan selisih sudut.